masih banyak perkara ngurusi yang normal-normal kok. Ini kangelan, loh, lalu apakah orang-orang ini harus dibiarkan saja? Bukankah Yesus datang untuk orang-orang ini? Masuk biara itu yang sulit dilepaskan apa? HP. Selamat siang dan berkah dalam. Kembali lagi berjumpa dengan podcast Komsos Paroki Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Sedayu. Nah, dalam edisi Komsos Tour Biara kali ini ada sesuatu yang spesial. Apa spesialnya? Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Januari, baru saja diresmikan dan diberkati sebuah bangunan dan juga satu komunitas spiritualitas dari Biarawati PMY. Nah, kongregasi ini akan turut memberi warna dan juga dinamika dalam hidup menggereja, tentunya di Paroki Sedayu ini khususnya ya. Dan biara ini atau tarekat ini sudah dikenal luas ya, karena karyanya tersebar di seluruh dunia. Dan saat ini ya, narasumber spesial karena beliau adalah pemimpin umum dari tarekat PMY itu sendiri. Nah, nanti seperti apa obrolannya secara luas, ikuti terus obrolan podcast Komsos Santa Teresia Sedayu. Selamat siang, Suster. Selamat siang, Sehat-sehat, Suster. Sehat, terima kasih. Nah, sehatnya orang tua. Sehatnya orang tua, tapi luar biasa loh, Suster. Suster masih semangat. Dan sebagai informasi ya, Suster ini masih sering pulang pergi Indonesia Belanda. Nah, bukan untuk ini ya, ikut VOC berdagang ya. Tapi karena memang nanti kita tanyakan lebih banyak lagi kepada Suster Antoni Ardatin PMY. Ya. Betul itu, Suster. Asmani Suster. Ya. Betul. Suster. Ya. Lengkapnya siapa, Suster? Nama saya Antoni Ardatin, tapi Antoni itu panggilan sayang di dalam biara. Tapi nama resminya di dalam paspor atau KTP itu Antonia Ardatin. Antonia Ardatin. Iya. Ya. Nah, Suster, sebagai pimpinan umum ya, Suster ya, itu kan Suster ini membersamai suster-suster di seluruh lingkup atau di seluruh tempat kekaryaan Suster yang pastinya tersebar dimanapun. Nah, itu bagaimana Suster menjalankan tugas perutusan ini, Suster? Ya, menjalankan tugas ini dengan santai saja. Dasarnya adalah kasih. Saya menjalankan tugas ini kan karena dipilih. Dipilih ya. Ya, bukan karena diangkat atau bukan karena mengangkat diri, tapi dipilih oleh teman-teman. Jadi pemilihan seorang pemimpin di dalam biara itu berdasarkan pemilihan pada kapitel. Kapitel itu sidang, katakanlah sidang legislatifnya kongregasi. Yang terjadi kalau di biara saya itu 6 tahun sekali. Lalu pemimpin terpilih itu menjabat tugasnya juga selama 6 tahun. Ya, dijalani santai saja, tapi dengan penuh tanggung jawab. Sersan lah, serius tapi santai. Serius tapi santai. Nah, ya. Suster, yang dibersamai Suster atau karya-karya Suster PMY ini tersebar di mana saja, Suster? Kami kongregasi kecil saja, jadi cuma tersebar di 3 negara sekarang. Di Belanda, Indonesia, dan Timor Leste. Sebelumnya ada di Brasilia, Kongo, dan Cina.
Tapi mereka yang 3 itu sudah tutup. Ditutup, sudah berakhir. Yang ditutup terakhir itu di Afrika, di Kongo itu berakhir tahun 2000. Kalau di Cina berakhir ketika Mao Zedong mengusir kami para biarawan-biarawati. Kalau di Brasilia itu sudah gagal sejak awal karena suster-susternya itu sakit di sana, kecuali sakit juga karena ternyata misi yang disediakan oleh pastor di sana itu tidak sesuai dengan kami. Kami di sana itu ternyata harus melayani asrama putri-putrinya kaum elit. Jadi para suster tidak pasan, tidak betah dan sakit. Nah, karena sakit itu karena hatinya tidak oke, tubuhnya katut. Gitu. Lalu mereka pulang. Jadi 3 yang lain sudah habis. Yang masih itu Indonesia, Belanda, dan Timor Leste. Indonesia, Belanda, dan Timor Leste. Ya. Nah, kalau karya-karya yang kami punya, itu memang kami punya panggilan spesial sesuai dengan spiritualitas kami adalah melayani kaum cacat. Seperti ya disebutkan di Keuskupan Agung Semarang, kita umat Katolik perlu berpihak pada kaum kecil, lemah, tersingkir, dan difabel. Nah, kami yang difabel ini. Di Indonesia kami merawat anak-anak tunarungu, artinya tuli, ya. Merawat dan mendidik. Kata tunarungu itu kadang-kadang mau diperhalus, tapi menjadi tidak jelas. Ya, tapi sebetulnya maksudnya tuli. Asal kita mengucapkan dengan sopan saja kan ya, tidak menghinakan itu. Nah, lalu yang di Yogyakarta itu kami merawat dan mendidik anak-anak SLB-AB strip G, apa itu? Sekolah luar biasa A itu kode untuk buta. B itu kode untuk tunarungu atau tuli. Jadi SLB-AB artinya tunanetra dan tunarungu. Strip G, nah, G itu kode untuk ganda. Jadi murid-murid kami yang di Helen Keller Indonesia itu muridnya ganda, cacatnya tuli dan buta. Jadi kedua cacat itu diderita oleh satu pasien. Jadi bukan tuli sendiri, buta sendiri. Enggak, begitu ya, suster? Ya, jadi seorang itu sudah tuli, buta lagi gitu. Nah, itu dilahirkan seperti itu biasanya karena waktu mengandung ibunya itu kena infeksi virus gitu. Lalu anaknya lahir seperti itu. Lah diberi nama Helen Keller. Nah, menarik ini, Helen Keller. Ya, diberi nama Helen Keller karena di Amerika itu ada tokoh yang bernama Helen Keller. Dia itu juga tuli dan buta. Tetapi atas pendidikan yang baik, akhirnya dia bisa menjadi doktor sastra lagi. Jadi ternyata cacat itu tidak mengakibatkan kiamat. Cacat itu membuat kita tertantang untuk menjadikan orang ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi itulah tantangan bagi kami. Nah, kemudian suster, yang menarik lagi, ini terkait dengan suster sendiri. Mengapa kemudian suster memilih bergabung ya di tarekat ini, sementara karya tarekat ini kan tidak mudah ya suster ya, tidak mudah. Nah, kenapa itu suster? Malu saya ngomong, tapi jangan dibilang sombong ya. Kalau bekerja atau mengajar untuk masyarakat umum, semua orang kan bisa. Banyak guru-guru SD, SMP, SMA, universitas, banyak orang bisa mengajar di sana. Tapi untuk mengajar anak-anak yang seperti ini kan tantangannya double. Ya mengapa kalau sebanyak orang sudah bisa, biarlah orang lain bekerja untuk itu.
Untuk yang mereka tidak tangani, ya kamilah yang menangani. Sayangnya, ada orang yang juga merendahkan pekerjaan kami. Tapi tidak sadar, ya tentu saja tidak bermaksud merendahkan ya. Tapi begini loh, kok repot-repot ngurusi cacat kayak ngono, ngurusi sing normal wae angel. Masih banyak perkara ngurusi yang normal-normal kok. Ini kangelan loh. Lalu apakah orang-orang ini harus dibiarkan saja? Bukankah Yesus datang untuk orang-orang ini? Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang tuli. Dan waktu menyembuhkan orang tuli, Yesus tidak biasa loh. Anak tunarungu ini diambil dari kerumunan, baca Injilnya ya. Diambil dari kerumunan, sendiri berdua, lalu pakai air ludahnya, memegang tanah, lalu diusapkan. Lalu dia bisa bicara. Tapi kan itu sarana. Tapi maksudnya di sini hanya bahwa anak itu diambil secara spesial, khusus, disendirikan dari umum, disembuhkan juga. Akhirnya si tunarungu ini bisa bicara. Karena anak yang tunarungu sejak bayi, efeknya pasti juga bisu. Kesulitan berbicara, begitu ya, itu Suster, karena bisu itu disebut tunawicara. Nah, akibatnya kan terus ora cetha tunawicara ya, yang jelas kan bisu itu ya. Bisu, ya. Asal diucapkan dengan sopan kan itu tidak merendahkan. Semua orang itu bisa bicara karena mendengar. Ya. Lalu meniru suara ibunya. Tadinya hanya mericau, lama-lama kata-kata meracaunya itu menjadi kata-kata. Lah anak tuli nggak dengar apa-apa, mau nirukan apa coba? Kan dia nggak bisa. Nah maka disendirikan di sekolah luar biasa. Kami kan ini kan spiritualitas Yesus, disendirikan pada sekolah luar biasa. Begitu kira-kira. Ya, menarik sekali. Nah kemudian Suster, mengapa ini yang menarik ya, mengapa Sedayu menjadi pilihan untuk Suster kembali lebih memantapkan karya cinta kasih ini, terutama ya untuk Indonesia. Nah, kenapa Sedayu yang menjadi pilihan begitu, Suster? Ceritanya panjang, Ya. ada banyak alasannya. Dulunya mencari murid yang buta dan tuli, cacat ganda ini sulit sekali. Karena mereka diumpetke sama orang tua. Orang tua tuh malu punya anak seperti ini. Tapi setelah sekolah kami dibuka, ada pre-care, jadi guru-guru kami itu survei ke masyarakat, bekerja sama dengan lembaga lain, dari ada lembaga Low Vision, lalu ditunjukkan oleh lembaga itu, ini ada pasien di sini, ada pasien di sana. Lalu lewat alamat itu kami jemput bola. Lalu orang tuanya itu ya nggak mau ngaku gitu loh bahwa anaknya seperti ini. Lalu kami bilang ada catatan dari ini. Jangan khawatir, anak ini akan bisa berguna untuk masyarakat. Jadi kami memberi pencerahan dan mengubah mindset bahwa anak cacat itu bukan kiamat. Nah, lalu pelan-pelan setelah sekolah kami dibuka, diresmikan, banyak murid. Lalu sekarang sekolah Helen Keller Indonesia yang ada di Wirobrajan penuh, tidak menampung lagi. Nah, maka syarat pertama mengapa memilih Sedayu itu untuk menjadi kampus 2 dari Helen Keller Indonesia. Kampus 2. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kami juga membutuhkan tempat untuk pimpinan umum, kantor pimpinan umum. Karena kantor pimpinan umum kami akan diboyong ke Indonesia. Sekarang ini. Ya. Nah, saat ini berada di mana, Suster? Ini di Sedayu, Argosari, ya. Bantul. Sebelumnya? Sebelumnya di Wonosobo. Di Wonosobo itu kemudian. Pusat regio. Ya. Tapi kalau pusat umum itu di Belanda. Nah, kongregasi pusat kami di Belanda, susternya semakin sepuh. Yang paling muda umurnya 80 tahun.
80 tahun. Paling muda, yang paling tua 101. Ada yang sampai 102 tahun lalu meninggal. Paling tua ada yang pernah meninggal pada umur 106. Jadi kalau saya membuat rata-rata, nanti para suster itu akan sowan Gusti itu kalau yuswa 100. Ya. Panjang umur berarti suster ya? Siapa? Panjang umur. Ya itu orang Belanda loh. Oh, orang Belanda. Yang Belanda ya. Ya. Jadi maksud saya tugas kami sekarang karena kantor pusatnya sudah diboyong ke Indonesia, artinya Indonesia lah yang bertanggung jawab atas Belanda, atas Timor Leste. Atas Timor Leste. Jadi bertanggung jawab, karena bertanggung jawab kami harus mengantisipasi sampai berapa umur ini orang. Lalu kami harus menyiapkan segala sesuatunya supaya cukup untuk biaya hidup 20 tahun ke depan. Ya. Untuk orang yang ragilnya tadi 80 tahun toh. 80 tahun, nah, kan ya. saya hitung 20 tahun ke depan. Jadi dalam 20 tahun ini kira-kira ya bisa lebih bisa kurang, pimpinan umum ini harus mondar-mandir Belanda Indonesia supaya mereka tidak kapiran di sana. Itu alasan kedua. Alasan kedua. Alasan ketiga, kenapa Jogja? Nah, ini kan kota internasional yo. Ya Sedayu, waduh diangkat jadi kota internasional nih. Gini loh. Sedayu itu sekarang kan makin mendekati dengan ya Yogyakarta International Airport. Nah, kalau kami memilih di sini itu karena dekat airport. Sehingga suster pemimpin umum ini nanti kalau diperlukan sewaktu-waktu ke Belanda bisa langsung berangkat. Begitu. Dan untuk pindah ke Jogja ini ya tidak mudah ya. Kami harus sopan santun, pamit sama Uskup Purwokerto, rasan-rasan, lobi, bagaimana, tapi lebihnya sudah lama, sejak Monsinyur Narko, beliau sudah di surga toh, di surga. Nah, sejak itu kami sudah lobi, matur, kami mau begini-begini, akan pindah ke Jogja, mendekati ini ya. Pertama ya rada awal ya. Tidak usah awal Bapak Uskup, kan karya kami yang di sana tetap. Ini kan cuma kantornya. Oke, belum oke, tapi lama-lama oke juga. Lalu dengan Uskup yang baru itu ya oke juga. Lah Uskup Purwokerto sudah oke karena pusat sebelumnya kan di Wonosobo. Itu kan Keuskupan Purwokerto. Nah, setelah Purwokerto, Keuskupan Purwokerto beres, lah kami kan masuk ke Uskupan Semarang ini. Ya, prosesnya ya kulon nuwun, matur Bapak Uskup, Monsinyur Ruby, bagaimana kami begini yang akan pindah. Pareng mboten kami masuk ke Uskupan Purwokerto begini-begini. Oh ya, kami cerita ya alasan seperti tadi itu. Lalu Monsinyur Ruby, oke, sudah diparingi surat bahwa kami diizinkan tinggal di sini gitu. Nah, dalam proses pembangunan ya kami ya minta tolong Romo Paroki, Romo waktu itu Romo Tri, ya belum sampai rampung Romo Tri Jengkar, diganti Romo Anton. Nah, dengan juga kecuali dengan Romo Paroki, kami juga bekerja sama dengan masyarakat, terutama banyak bantuan dari Pak Timbul. Kenal Pak Timbul ya, itu kan anggota DPRD yang mendampingi kami dalam pembangunan ini, memperkenalkan dengan masyarakat. Izin-izin ke Kapanewon, ke mana-mana itu didampingi. Begitu ceritanya. Wah, luar biasa ya suster ya. Nah, kemudian suster, pastinya suster memiliki harapan besar ya suster dengan nantinya pusat dari tarekat ini berada di Sedayu begitu. Nah, apa sih yang menjadi harapan suster ke depannya, suster? Harapan saya banyak orang, Bapak Ibu, juga terutama pemudi-pemudi itu juga tertantang seperti saya gitu, tertantang pada sesuatu yang belum dikerjakan orang lain. Nah, untuk anak-anak difabel ini kan yang bekerja di ladang ini masih kurang, dari kalangan Katolik terutama itu masih kurang. Jadi apakah kalian para pemudi itu tertantang
untuk mengerjakan pekerjaan ini, terutama juga Bapak Ibu, apakah mengizinkan putrinya menjadi suster, mengerjakan pekerjaan yang seperti ini? Biasanya Bapak Ibu itu berdoa, mohon panggilan, semoga banyak panggilan. Tapi dengan diselipi kata-kata di belakangnya, Anggri aja anakku, nah, kan itu kan lucu, itu ya berdoa untuk panggilan yang ada syaratnya aja anakku, begitu kan? Nah, itu harapan saya. Kami tahu sulitnya untuk mendidik anak-anak seperti ini, maka kami tidak bisa memperluas jangkauan agar anak cacat secara nasional juga dibantu, dididik, didukung. Maka kami juga bekerja sama dengan Universitas Sanata Dharma di bagian PGSD dan psikologi. Nah, di sana ada yang namanya Pusat Studi Anak Berkebutuhan Khusus. Bekerja sama dengan tim ini, lalu memberikan kuliah minor kepada mahasiswa-mahasiswanya, siapa yang mau ikut untuk mengetahui apa itu pendidikan luar biasa itu. Dengan kerjasama dengan universitas, semoga juga pendidikan luar biasa dikenal di kampus-kampus. Karena baru satu-satunya Universitas Katolik yang memperhatikan ini, itu pun kami yang memotivasi gitu loh. Saya sowan sejak rektornya itu Romo Paul Suparno. Sejak itu wis ganti rektor telu ini ya begitu. Tapi kami tetap merawat hubungan itu supaya anak berkebutuhan khusus ini mendapat perhatian tidak hanya di tingkat kasihan gitu. Kasih sayang memang, tapi awas loh, kasih sayang itu tidak memandirikan. Tapi harus di tingkat akademis, bahwa anak ini harus dididik sampai bisa mandiri. Jangan dikasihani. Seringkali malah anak cacat ini dipakai kon ngemis gitu kan. Itu kan merendahkan martabat. Padahal anak cacat itu bisa diangkat, bisa dijadikan orang yang bermanfaat seperti kita. Dia itu bermartabat seperti kita. Kita angkat seperti itu. Itu tantangan. Mari, siapa mau? Ayo. Ya. Nah, Suster, terkait tantangan ini, Suster, apa sih syaratnya, Suster? Ya. Apa syarat? Kemudian bagaimana cara untuk menjawab tantangan ini? Siapa tahu nanti setelah ngobrol dengan Suster ini, wah, banyak yang tertantang, Suster. Lalu bagaimana cara menjawabnya, begitu, Suster? Ya. Baik. Syarat minimal sehat mental, pikiran sehat, mental sehat. Soal lulusan minimal SMA. Syukur kalau sarjana ya, boleh juga. Tapi minimal SMA. Tetapi anak SMA itu kan tidak laku ya untuk bekerja di sekarang ini, untuk pendidikan. Ya nanti kalau memang dia terdidik sebagai calon suster itu memenuhi kriteria, ya kita kuliahkan sehingga cocok untuk berkarya di bidang-bidang yang ada pada kami. Tapi kalau ada sarjana yang mau masuk, ayo, ini tantangan juga begitu. Itu syarat minimal. Umurnya ya maksimal 30 lah. Kalau sudah lebih dari 30, biasanya kan wis mapan ya. Sudah mapan, biasa punya gaji, mandiri. Terus jadi suster andedet orang dia apa-apa. Wah, itu kan mulainya kan harus dari melepaskan semua. Itu lalu berat gitu. Kalau anak yang masih muda-muda itu kan masih lumayan lah mudah dibentuk, masih mudah dibentuk. Kalau sudah jadi orang kan enggak gitu. Tapi anak sekarang itu pun tidak usah punya gaji. Lulusan SMA ya, tidak punya gaji kan, masuk biara itu yang sulit dilepaskan apa? HP. Untuk tidak pegang HP, hanya konsentrasi kita untuk pendidikan hidup religius. Waduh, gelisah itu. Waduh, berpisah dari dunia. Ya, itu syarat-syaratnya. Ya. Dan kemudian nanti menghubunginya siapa, Suster, itu nanti? Kami punya tim yang namanya GSP, Gerak Sadar Panggilan. Itu bisa menghubungi Suster Asunta, Suster Agnes, Suster Emilia,
Suster Yosefa, itu bisa. Nanti ada datanya kami Ya. kirim, ada brosurnya. Ada. Nanti saya kirim brosur digitalnya. Iya. Nah, menarik ini. Sudah menggunakan teknologi ya, Suster ya. Jadi ada brosur digital. Nah, nanti kita lihat aja di deskripsinya nanti. Nah, Suster, di tengah-tengah kita sekarang, Suster ya, ini ada sosok Santo Vincentius. Nah, ini pastikan umat akan bertanya-tanya, Suster, mengapa sosok beliau ini dihadirkan di tengah-tengah kita? Nah, apakah Suster bisa menjawab, Suster? Nah, monggo, Suster. Saya akan jawab, tapi ceritanya kan panjang. Ya. Saya tidak tahu bisa singkat atau tidak ini ya. Ya. Nah, ini Santo Vincentius. Spiritualitas kami itu spiritualitas Vincentian, sama dengan Romo CM, sama dengan Suster PK. Putri Kasih Oke. ya. Mengapa? Karena kami itu didirikan pada abad 19, tepatnya pada tahun 1820. Nah, kongregasi-kongregasi yang berdiri pada abad 19 pada umumnya itu adalah kongregasi yang punya spiritualitas Vincentian. Mengapa? Nah, itu yang maksud saya yang berdiri di Eropa ya, Di Eropa. yang di Eropa. Nah, kongregasi kami kan berdiri di Nederland, termasuk Eropa kan. Nah, itu pengaruh dari revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu dulu kan revolusi rakyat jelata melawan kaum elit. Elitnya itu bukan hanya elit bangsawan, elit pejabat, tapi juga elit gereja. Karena gereja pada waktu itu kan berpihak pada kaum elit itu, entah bangsawan, entah negara gitu. Nah, sudah mendapat cap negatif lah gitu kaum biarawan biarawati. Sementara Santo Vincentius itu orang yang sudah merakyat sejak abad 17. Nah, kongregasi itu diterima karena adalah kongregasi yang terbuka untuk rakyat gitu, tidak untuk elit tapi untuk rakyat gitu. Nah, beliau ini Santo Vincentius ini adalah seorang revolusioner untuk kehidupan biarawan biarawati. Revolusionernya bagaimana gitu. Zaman dulu itu biara itu kan ada tertutup di 4 tembok. Mereka di dalam biara terus. Kalau anak-anak sekolah ya harus masuk situ. Harus masuk situ, pokoknya di lingkaran itu. Susternya tidak pernah keluar gitu. Nah, Santo Vincentius ini merevolusi. Susternya harus keluar, menolong orang miskin, menolong orang sakit, menolong orang cacat, menolong panti, anak-anak panti asuhan, orang yatim piatu, dia keluar. Lalu keluar rumah maksudnya, keluar biara gitu. Nah, lalu mendirikan ini. Dia minta izin ke Roma, mau mendirikan ini. Tapi sudah mulai sedikit-sedikit, tapi lalu baru sambil jalan minta izin Roma. Bagaimana caranya kamu mendirikan biara itu? Sustermu hidupnya bagaimana? Nah, di tengah masyarakat berdoa bisa di jalan. Kapelnya ya di kapelnya umat atau di jalan-jalan. Nah, lalu biaranya ayo di tengah-tengah anak-anak panti itu, di tengah-tengah rumah sakit. Ya kalau begitu ya enggak boleh. Itu bukan biara namanya. Nah, lalu bagaimana? Nah, ya tapi aku nggak mau, pokoknya biaraku, anggota-anggotaku harus begini. Lalu Paus bilang, ya wes nek kamu bersikeras mau begitu, oke. Tetapi sustermu tidak boleh kaul kekal. Sustermu hanya boleh kaul kekal setahun membaharui diri. Karena waktu itu kan dianggap dunia itu penuh dosa. Nah, kalau keluar engkau kan kena virus dosanya itu, atau setahun diperbarui gitu. Nah, ini revolusinya beliau. Lah, kongregasi tipe inilah yang diterima pada abad 19 di Eropa. Karena dia bermanfaat untuk masyarakat. Bermanfaatnya karena dia memang membantu orang miskin, membantu orang sakit.
Karena yang bisa, zaman dulu kan rumah sakit itu belum ada terorganisir seperti sekarang. Tapi orang kaya memanggil tabib ke rumah, memanggil dokter ke rumah, memanggil perawat ke rumah. Siapa sih yang didit? Rakyat nggak ada yang punya. Nah dia melawan itu, begitu. Nah ini saya tertarik sekali oleh beliau ini. Jadi saya ketularan. Saya senang ketularan begini ini. Maka saya juga di sini juga ada pekerjaan-pekerjaan yang aneh, dianggap oleh masyarakat itu aneh gitu. Misalnya bekerja membela para korban trafficking. Trafficking itu kan perdagangan manusia. Nah, korban trafficking khususnya yang perempuan itu kan dianggap pelacur gitu. Anggapan masyarakat kan negatif gitu. Padahal dia tidak tahu prosesnya orang itu menjadi pelacur itu bagaimana gitu loh. Nah, orang-orang semacam ini termasuk perhatian beliau. Maka saya juga terinspirasi oleh itu. Maka juga kami membela para korban-korban trafficking. Dan kalau kita lihat dalam analisis dunia, korban trafficking di Indonesia nomor 2. Nomor 1 itu Filipina. Mengapa nomor 1 Filipina? Filipina itu kan pengekspor tenaga kerja. Indonesia juga pengekspor tenaga kerja. Tetapi tenaga kerja dari Filipina itu beruntung karena kalau kena kasus di luar negeri bisa membela diri karena bahasa Inggris. Nah, orang kita yang migrasi ke Malaysia, Hong Kong, Taiwan, terutama di Arab. Arab itu tidak hanya Arab Saudi loh. Ada Turki, Syria dan sebagainya sana itu loh, pokoknya daerah-daerah panas itu. Banyak di situ. Itu tidak bisa membela dirinya karena tidak punya bahasa. Memang bekerja di luar negeri dengan iming-iming, bekerja legal, bekerja halal. Tapi di tengah jalan perjalanan itu oleh para mafianya dijual jadi tenaga pekerja seks komersial gitu. Nah, kalau seperti itu apakah dia berniat melacurkan diri? Tadinya saya malu sekali mengikuti seminar. Bukan seminar web, tetapi seminar tatap muka. Saya malu sekali karena ada ceramah dari IOM, itu International Organization for Migration, diceritakan bahwa Indonesia ini begini. Oh, aku taruh di mana mukaku ini? Aku sendirian seorang Indonesia. Jadi aku tergugah lah pulang-pulang ke Indonesia ya sosialisasi begitu. Nah, kemudian suster, pastinya tidak semua kan yang kemudian suster lakukan ini bisa diterima baik oleh masyarakat. Nah, bagaimana suster dalam kondisi itu tetap suster berpegang teguh, pokoknya misi ini harus berjalan. Nah, bagaimana suster? Ya, begini. Saya tadinya mengikuti seminar trafficking itu bersama para suster-suster dari Asia. Jadi kami bekerja di lingkup suster-suster untuk menyadarkan masyarakat Indonesia. Pertama-tama karena saya suster, juga lewat suster-suster, lewat organisasi para suster namanya IPSI, Ikatan Biarawati Seluruh Indonesia. Maka kami mengadakan lewat pengurus IPSI, kami mengadakan sosialisasi apa itu perdagangan manusia ke seluruh Indonesia, dari Wamena sampai Pematang Siantar. Sudah berapa kota saja yang saya kunjungi bersama staf tim saya, sampai ke Nusa Tenggara Timur, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai Nunukan. Di Nunukan itu juga banyak korbannya. Perdagangan manusia korbannya tidak selalu hanya untuk dilacurkan,
tapi juga dipekerjakan secara rodi. Biasanya orang Flores itu diangkut lewat Sulawesi Selatan, lalu ke Kalimantan, ke Nunukan. Dari Nunukan lewat jalan tikus masuk ke Malaysia, jadi kuli itu kelapa sawit. Nah di sana jadi kerja rodi di sana. Ya katanya sih buruh, tapi tidak sesuai dengan MOU pekerja buruh semacam itu. Saya sudah sampai di Nunukan seluruh Indonesia untuk itu. Dan sekarang masih organisasi itu diteruskan, tapi bukan saya lagi, tapi ada yang penerusnya. Ada yang meneruskan, ya, saya tidak mampu lagi karena harus double pekerjaan dengan ini. Begitu. Nah, sebelum terakhir ini Suster, mungkin Suster ada pesan untuk umat secara luas dan terkait dengan religiusitas dari Suster ini dengan berdasar pada spirit in omnibus caritas ya Suster. Nah, ya. Mungkin ada pesan untuk umat terkait hal ini Suster. Ya, pesan saya, marilah kita terbuka untuk kerjasama, bergandengan tangan untuk masyarakat yang kita layani, terutama atas program dari Keuskupan Agung Semarang itu kan untuk orang miskin, kecil, tersingkir, dan difabel. Ayo kita layani mereka, karena mereka memang orang-orang kecil yang membutuhkan perhatian. Bekerja untuk orang kaya memang enak ya, tetapi kita sudah dibayar upahnya kalau bekerja untuk orang kaya. Kalau kita bekerja untuk kaum ini, kaum kecil, lemah, tersingkir, dan difabel ini, kita bayarannya di surga loh. Itu lebih mahal itu. Maka bekerja untuk orang kaya itu dibalas dengan uang, dengan barang, dengan makanan, dengan apa. Hati-hati loh, itu suap loh. Nah, kalau bekerja untuk orang miskin, mereka nyuap saja nggak punya apa yang akan disuap. Jadi ayolah kita bareng-bareng. Di konstitusi saya itu ada mengatakan begini, konstitusi nomor 10, saya bekerja seperti ini tidak boleh menyeleweng dari konstitusi. Kalau saya menyeleweng, saya kena semprit dalam kapitel, nanti dalam rapat legislatif para suster saya kena semprit. Itu tidak sesuai, mati saya tidak mau. Ini konstitusi nomor 10 saya. Sebagai kongregasi, kita juga mau bergabung dengan lembaga religius lain, artinya bekerja sama dengan kongregasi lain. Di sini kan ada CM, HK, FIC, Romo, Projo, dan berbagai organisasi sosial. Nah, di sini kan ada organisasi Pinilih. Wong sedayu kudu ngerti Pinilih ki apa toh, gitu lah. Kami juga sudah kontak dengan Pinilih untuk mempertahankan keadilan dan kedamaian di antara manusia. Nah, karena suster-suster itu kan ya cuma sedikit jumlahnya, ayo ditambah. Kecuali itu, ayo bekerja sama. Karena dalam konstitusi saya disebut kerjasama dengan religius lain, dengan kelompok-kelompok masyarakat. Masih ada lagi nomor 49, itu saya sampai hafal karena kalau takut saya menyeleweng, maka saya sampai hafal konstitusi itu. Sebentar, hafal nomornya tapi nggak hafal isinya, tak bacakan. Halamannya 49. Nah, sebagai seorang Kristen, kalian Kristen semua tahu ya, ini aku juga Kristen, masih religius. Sebagai orang Kristen dan sebagai religius, kita tidak boleh menerima saja situasi tanpa damai dan ketidakadilan yang ada di dunia ini. Tidak boleh menerima ada sesuatu itu yang tidak adil. Kita harus membuka mata untuk masalah-masalah besar. Dan dimanapun kita menggunakan pengaruh kita. Supaya yang tidak adil menjadi adil, supaya yang tidak damai menjadi damai. Nah inilah, mari kita kerjasama untuk ini. Terima kasih Suster Antoni
dengan obrolan yang hangat pada siang hari ini. Sehat-sehat ya suster, karena suster masih harus PP terus Indonesia Belanda gitu ya susternya. Nah, umat sekalian, demikian obrolan kita bersama dengan Suster Antoni Ardatin PMY. Nah, bagaimana tadi suster telah mengajak kita semua, ya. Hendaknya ajakan ini kita sambut dengan penuh terbuka. Nah, bagaimana syaratnya? Nah, nanti akan ada di kolom deskripsi nanti ya. Kepada siapa menghubunginya, silahkan jawab tantangan ini, dan ini merupakan panggilan dari Yesus sendiri bahwa tuaian memang banyak dan pekerja masih sedikit. Ya, jadi kongregasi ini menunggu Anda semua untuk menjawab pelayanan cinta kepada umat ini. Terima kasih, sampai jumpa dan berkah dalam. Sedayu penuh berkah jadi berkat.